Oke, bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Kita masih membahas di KD pertama 3.1 tentang sosiologi sebagai ilmu. Nah, memang di KD ini tuh materinya banyak di bab pertama ini. Beberapa ruang lingkup sosiologi di KD 3.1 ini ada 7 hal dan kita membahasnya sudah 3 hal. Sekarang kita akan membahas 3 hal tentang hakikat ilmu sosiologi, fungsi sosiologi, dan peran sosiolog. Sedangkan tokoh perintisnya bisa kita pelajari di minggu depan. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita membahas tentang sifat hakikat ilmu sosiologi. Ada 6. Yang pertama, sosiologi itu merupakan ilmu sosial, bukan ilmu alam. Karena yang dipelajari sosiologi atau yang menjadi objek kajian sosiologi itu adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Makanya masuknya ke dalam ilmu sosial. Yang kedua, sosiologi itu bersifat kategoris, bukan normatif. Maksudnya apa? Sosiologi itu membatasi diri pada apa yang terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Maksudnya, sosiologi itu membahas tentang kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bukan harapan yang seharusnya terjadi. Jadi yang dibahas itu ya yang nyata, yang real, yang benar-benar terjadi. Kalau harapan kan sekedar angan, sekedar harapan yang belum tentu tercapai. Jadi sosiologi itu membahas kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Itu maksud dari kategoris bukan normatif. Kemudian sosiologi itu ilmu murni, bukan ilmu terapan. Karena sosiologi tujuannya itu untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu dari ilmu sosiologi atau ilmunya itu. Untuk meningkatkan kualitasnya. Kemudian ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, bukan konkret. Karena yang dibahas itu adalah hal-hal perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bentuk segala bentuk dan pola-pola peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi juga bersifat empiris. Maksudnya itu didasarkan pada pengamatan. Berarti harus real dan rasional, harus masuk akal. Nah, pertama tadi berdasarkan penelitian atau empiris, nyata melalui proses observasi, dan rasional berarti bisa masuk akal. Penalaran yang logis maksudnya gitu. Yang terakhir, sosiologi itu bersifat umum, bukan khusus. Maksudnya, yang dipelajari sosiologi itu adalah gejala-gejala umum yang terjadi di masyarakat. Enggak mempelajari khusus apa gitu, enggak. Mempelajari hal umum yang terjadi pada setiap interaksi masyarakat. Itu tadi adalah sifat hakikat ilmu sosiologi. Biasanya yang sering keluar dalam soal, kalau sifat hakikat sosiologi itu paling yang ini, yang nomor 2, bersifat kategoris, bukan normatif. Maksudnya membatasi diri pada kenyataan, bukan apa yang seharusnya terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi atau kegunaan sosiologi. Kegunaan sosiologi ada dalam 4 hal. Sebagai perencanaan sosial, sebagai penelitian sosial, pembangunan, dan yang terakhir sebagai pemecahan masalah. 4 kegunaan sosiologi. Kita bahas satu persatu dulu. Fungsi yang pertama tentang perencanaan sosial. Di dalam perencanaan
berarti kita mempersiapkan sesuatu untuk masa depan dengan berbagai tantangan yang akan kita hadapi. Nah, kira-kira ke depannya itu akan terjadi apa sih? Nah, apa sih yang perlu kita persiapkan untuk ke depannya, untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi di masa depan? Nah, itu kita membuat draft perencanaan kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita kegunaan sosiologi itu dalam hal penelitian sosial. Meneliti berarti ada rasa yang ingin tahu, ada sesuatu hal yang ingin diungkapkan. Dengan cara apa? Ya mengumpulkan data. Bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi, dengan mengandalkan segala indramu, mulai dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, itu bisa digunakan untuk memperoleh data. Misalnya nih, kamu ingin mengetahui tentang kondisi masyarakat yang ada di desa mana ya? Desa Tinapan. Nah, katanya di sana itu banyak anak di bawah umur yang sudah menikah, berarti pernikahan dini. Benar nggak sih? Nah, akhirnya kamu melakukan penelitian di sana tuh, melakukan penelitian untuk mengungkapkan benar nggak sih kalau di sana itu banyak banget orang-orang yang menikah di usia dini. Kenapa sih mereka melakukan hal tersebut? Motifnya apa? Kok bisa? Nah, berarti kamu harus melakukan penelitian untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu tadi. Dan hasilnya nanti bisa digunakan untuk orang lain, bisa bermanfaat. Ya, untuk dirimu sendiri juga bermanfaat, banyak manfaatnya. Fungsi yang ketiga dalam hal pembangunan sosial. Namanya pembangunan berarti itu perubahan yang dilakukan, pasti sudah direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ben uripe podo penak. Nah, akhirnya dibangun. Nah, bangunan itu bisa fisik, bisa non fisik. Nah, tahapan pembangunan sendiri itu ada 3. Yang pertama, tahap perencanaan, di mana di dalam tahap ini kamu melakukan atau mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Kamu mencari tahu dulu, kira-kira yang dibutuhkan masyarakat itu apa sih? Misalnya nih, ada dua desa yang dipisahkan oleh sungai Bengawan misalnya. Sebenarnya jaraknya dekat, tapi karena tidak ada jembatan, akhirnya kan harus muter, memakan waktu yang cukup lama. Nah, membutuhkan biaya untuk transportasinya juga lebih banyak pengeluarannya. Nah, sedangkan dua desa ini hubungan kerjasama ekonominya itu lancar, maksudnya saling bergantung. Akhirnya ada tuh entah dari pemerintahan setempatnya mengajukan pembangunan, kemudian di ACC mengajukan pembangunan berupa jembatan misalnya untuk menghubungkan dua desa tadi biar ekonominya bisa lancar. Nah, udah pertama diidentifikasi ternyata dua desa tersebut butuh jembatan. Oke deh, kita lakukan pembangunan fisik berupa jembatan. Setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, akhirnya kita melakukan tahap yang kedua. Tahap kedua itu tahap pelaksanaan. Berarti sudah melakukan proses pembangunan. Di tahap pelaksanaan itu berarti proses mengawasi.
mengawasi proses pembangunan yang sedang berlangsung. Nah, dalam proses pembangunan jembatan tadi diawasi, kira-kira bangunnya apik tenan gak ya, bahannya ono sing dikurangi gak ya, kira-kira pas gak ya kalau letaknya gini, kira-kira pas gak ya kalau jembatan bentuknya kayak gini, kira-kira pegawainya pada kerja beneran gak ya. Nah, itu di tahap pelaksanaan, ngawasi. Tahap yang terakhir ada tahap evaluasi. Di tahap evaluasi berarti pembangunan tadi sudah dilakukan, maksudnya sudah terjadi, sudah selesai. Pembangunan jembatan tadi sudah selesai, kemudian dinilai, dievaluasi. Nah, kira-kira setelah ada jembatan ini, gimana sih perubahan yang dialami masyarakat? Masyarakatnya mengalami hal positif nggak sih? Mengalami peningkatan kesejahteraan beneran nggak sih? Nah, itu dievaluasi. Misal enggak, ya ditulis. Berarti kurangnya apa? Nah, hasil evaluasi hasil evaluasi ini nanti bisa digunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Misalnya di tahap kedua nanti, ternyata masyarakat masih memerlukan hal lain nih, jembatannya nggak kayak gini bentuknya, harusnya yang seperti ini ya yang cocok. Nah, itu bisa dievaluasi. Apa yang kurang bisa ditambahkan di kemudian hari. Itu pada proses tahap evaluasi. Fungsi yang terakhir itu sebagai pemecahan masalah. Memecahkan masalah berarti sosiologi itu berguna dalam hal memberi solusi untuk mengatasi masalah. Nah, metode pemecahan masalah itu ada 3. Yang pertama antisipatif. Nah, antisipasi berarti metodenya dengan cara mencegah. Berarti masalah sosial itu belum terjadi. Ya kayak tadi loh, kayak dalam proses perencanaan, kayak kita mempersiapkan, wah COVID koyok ngene, mesti bakale kehidupan ke depan itu banyak orang yang kriminal nih misalnya. Soalnya banyak orang yang di PHK, orang susah nyari uang. Akhirnya pasti ada yang melakukan jalan pintas, nyuri misalnya, karena buntu. Pikirannya buntu, gimana? Padahal aku butuh makan terus, tapi aku gak kerja. Gimana nih caranya? Kan pasti ada yang mikirnya langsung jalan pintas kayak gitu. Nah, akhirnya kalau metode pemecahan antisipatif mencegah, caranya apa? Pemerintah salah satunya memberikan kayak keringanan pembayaran listrik. Jadi yang dengan ketentuan tertentu listriknya nggak bayar, itu kan meringankan beban masyarakat. Kemudian ada bentuk bantuan. Nah, bantuan mulai dari tiap desa ada. Nah, untuk para pekerja swasta yang gajinya di bawah 5 juta juga dapat bantuan. Nah, walaupun itu belum terrealisasi ya. Nah, itu contoh dari metode antisipatif. Kalau represif berarti masalah sosial itu sudah terjadi. Masalahnya sudah ada, tinggal ngatasinya gimana. Nah, ngatasinya dengan cara apa sih? Salah satunya bisa dengan memberikan hukuman biar pelakunya jera. Misalnya dalam proses COVID tadi ini, zaman COVID kan ada juga tuh kasus kriminal mulai meningkat. Entah gara-gara dulu yang para napi dikeluarkan, atau mungkin memang sebelum napi dikeluarkan juga memang adalah orang-orang yang kayak gitu juga. Nah, itu kan sudah terjadi, penjarahan sudah ada di mana-mana. Nah, akhirnya cara ngatasi masalahnya dengan represif, dihukum. Dengan cara apa? Dijebloskan ke penjara lagi. Nah, biar gak nyuri lagi. Tujuannya gitu. Kalau restitutif, salah satu caranya itu dengan memberikan reward.
Reward itu penghargaan bagi orang yang taat hukum. Restitutif itu sifatnya memulihkan. Nah, kenapa ke orang yang taat dengan hukum kok harus diberi hadiah? Salah satu tujuannya biar bisa menginspirasi orang lain. Wah, ternyata kalau taat dapat hadiah ya. Aku pengen deh kayak orang itu biar aku juga dapat hadiahnya. Itu kan bisa menginspirasi orang lain juga. Selain itu juga membuat kita merasa senang. Oh, aku taat dan aku dihargai dengan diberi reward atau hadiah. Nah, akhirnya aku seneng, aku mau patuh terus dengan aturan yang ada. Itu kan bisa jadi. Itu tadi adalah beberapa fungsi atau kegunaan dari ilmu sosiologi. Terakhir, kita membahas tentang peran sosiolog. Sosiologi itu ilmunya, kalau sosiolog itu orangnya, orang yang mempelajari ilmu sosiologi. Ada 4. Yang pertama ahli riset. Ahlinya ahli riset, berarti meneliti. Sosiolog itu berperan sebagai seorang peneliti juga, mengungkapkan kebenaran. Hasilnya bisa dimanfaatkan pihak lain. Seperti tadi, misalnya nih, dalam kayak tadi ya, melakukan penelitian di suatu desa Tinapan tadi, yang dimana banyak warga desanya yang melakukan pernikahan dini. Anak-anak di bawah umur, baru lulus SD sudah nikah, baru lulus SMP sudah nikah. Itu kan kategori anak-anak di bawah umur, kategori pernikahan dini. Melakukan penelitian di desa Tinapan tersebut, kenapa orang-orangnya banyak yang nikah dini? Penyebabnya apa sih? Apa karena nggak punya biaya untuk sekolah lagi? Atau mungkin karena memang budayanya di situ? Nah, itu dilakukan riset dan nanti hasilnya bisa dimanfaatkan pihak lain. Pemerintah ngerti hasil penelitian dari sosiolog tadi. Oh, ternyata orang Tinapan itu banyak yang melakukan nikah dini karena mereka itu kayak masih menganggap bahwa sekolah itu ujung-ujungnya juga bakalan dapur. Nah, berarti kita perlu merubah mindsetnya mereka nih dengan berbagai usaha, entah sekolah gratis atau mungkin ada sosialisasi dari pihak pemerintah, itu bisa jadi. Yang kedua, peran sosiolog itu sebagai pendidik. Nah, seperti BUNIS dan seperti guru-guru yang lain. Kalau sosiolog berarti BUNIS nih. Soalnya yang disampaikan tentang ilmu sosiologi. Pendidik berarti perannya menyampaikan materi tentang sosiologi. Nah, selain menyampaikan materi, fungsi pendidik di sini, peran pendidik juga mendidik. Selain mengajar materi, mendidik atau membentuk karakter siswa yang sesuai dengan kepribadian yang sesuai jati diri Indonesia lah, sesuai nilai dan norma yang ada di masing-masing daerah kayak gitu. Yang ketiga, peran sosiolog sebagai konsultan. Ada konsultasi, ada konsultan. Nah, kalau konsultan ya tadi orang yang memberikan atau orang yang dimintai konsultasi. Nah, sosiolog berperan sebagai konsultan, maksudnya sosiolog itu bisa memberikan prediksi, bisa memandu, bahkan mengarahkan. Kayak dukun ya, memprediksi ya. Nah, memberikan prediksi, ya kayak tadi loh Cah. Misal kayak COVID, diprediksi ke depan. Ini kok COVID terus semakin meningkat. Terus ini sekolah diliburkan. Nah, akhirnya banyak orang tua atau wali murid yang mulai ngeresuloh karena sudah lelah
lelah mengerjakan tugasnya anak. Bagi anak SD kan kadang kayak gitu. Terus siswa juga sudah mulai bosen. Nah, kira-kira gimana nih ke depannya? Misal ke depannya tetap masuk sekolah, kira-kira resiko untuk tertular lagi apa nggak bahaya lagi? Nah, itu mulai diprediksi oleh sosiolog bisa memprediksi kalau milih jalan ini nanti hasilnya A, kalau milih jalan ini hasilnya B. Nah, seperti itu. Selain itu juga bisa mengarahkan, misal kamu konsultasi dengan sosiolog, kamu bisa diarahkan milih ini, nek kamu milih ini yang terjadi ya seperti ini. Nek kayak misal kamu milih itu yang terjadi itu. Nah, ini itu deh jadinya. Yang terakhir sebagai teknisi. Nah, sebagai perencana dan pelaksana kebijakan. Sebagai pendamping pemerintah dalam membuat kebijakan. Misalnya pemerintah punya kebijakan tentang program KB di desa Sukamaju. Nah, Sukamaju terus pokoknya pantang mundur ya. Di desa Sukamaju itu banyak warga yang jangka hamilnya itu pendek. Setahun wis duwe adik, rong tahun wis duwe adik meneh, setahun meneh wis duwe adik, dan itu lebih dari 2. Berarti program KB-nya kan gagal tuh. Akhirnya pemerintah membuat kebijakan yang didampingi oleh sosiolog, minta bantuan sama sosiolog. Nah, sosiolog di sini mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan itu juga ikut andil. Nah, dalam proses perencanaan ya kayak tadi, memberikan saran kepada pemerintah tentang kebijakan. Terus dalam pelaksanaan, ketika kebijakan tersebut sudah ada, tinggal dia yang melaksanakan juga ikut. Misalnya ikut sosialisasi dalam desa Sukamaju, memberikan materi-materi tadi. Kenapa KB itu perlu? Nah, KB itu apa sih? Nah, itu bisa disampaikan oleh sosiolog. Itu sebagai teknisi. Oke, materinya sudah selesai. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih. Nanti kalian cukup jawab satu soal saja. Satu soal terserah kalian. Yang pertama saya nanya, maksud dari sifat hakikat sosiologi yang bersifat empiris dan rasional itu apa? Nah, yang kedua, saya nanya, fungsi sosiologi dalam hal penelitian sosial itu maksudnya apa? Dan yang terakhir, saya tanya, maksud dari peran sosiolog sebagai konsultan itu apa? Oke, ada 3 pertanyaan, cukup jawab satu saja, terserah mau jawab yang mana, oke? Yang pertama tadi, maksud dari sifat hakikat ilmu sosiologi yang bersifat empiris dan rasional itu apa? Kemudian yang kedua, maksud dari fungsi sosiologi sebagai penelitian sosial itu apa? Dan yang ketiga, maksud atau peran sosiolog sebagai konsultan itu maksudnya apa? Oke, silahkan dijawab pertanyaannya. Sampai ketemu di minggu depan. Oh ya, jangan lupa tugasnya bisa mulai dicicil ya.